Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Sukacita bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Menara Doa Pagi dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang menyaksikan, yang ikut di dalam Menara Doa Pagi. Tuhan, berkati, urapi, beri kami kekuatan, beri kami hikmat. Hamba-Mu dengan tim yang ada. Pakailah Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, supaya tayangan ini menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan. Kiranya acara ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus. Amin. Setiap firman-Mu yang menjadi pendoban bagi setiap kami, Bapa yang baik. Kami mampu terbang tinggi bersama Engkau ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu yang beserta kami Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami mau nyatakan firman-Mu yang senantiasa bersama dengan kami Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, Mari nyatakan lebih lagi Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang lebih ku lagi nyatakan Kau ku nantikan sembah. Yesus. Kau ku nantikan, Kau yang ku semuanya Kau kami sembah. nantikan ya Bapa. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kemana kami dapat pergi Tuhan Yesus? Kemana kami bisa mencari kasih setia seperti kasih-Mu Bapa, selain hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari Kasih sejati Tuhan. kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari Tuhan Yesus? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Lebih lagi nyatakan kami perlu Engkau Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau. haleluya. Keajaiban-Mu Kami perlu terjadi Kami sekarang, tinggikan Yesus. nama-Mu, kami muliakan Tuhan, nama-Mu, Engkau selamanya Tuhan Yesus bagi kami. kami agungkan nama-Mu. Kami mau naikkan syukur bagi keajaiban-Mu Tuhan Yesus yang baik. Segenap hati kami, bersyukur segenap jiwa kami, Kau baik kami bawa padamu. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami puji nama Tuhan, kami tinggikan, kami tinggikan nama-Mu. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih bagi kami Tuhan. Terima Kami kasih. bersyukur buat kebaikan Tuhan. Segala Bersyukur segala hormat buat hanyalah buat bagi-Mu. kasih-Mu bagi kami, oh Yesus Tuhan. Kami tinggikan, Kami nyatakan kami muliakan nama Tuhan. Kau baik. Biarlah setiap yang Terima menyaksikan kasih. dipulihkan, diberkati, Allah kami yang dikuatkan. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami hanya berada dekat-Mu Amin. Tuhan Yesus yang Amin. keinginan kami hanya selalu ingin intim dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nyatakan bagi-Mu Tuhan. Ku ingin Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, Mari nyatakan sungguh indah bersama-Mu Yesus. sungguh indah bersama-Mu, Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Shalom Bapak Ibu, senang bertemu Bapak Ibu setiap pagi jam 5 pagi lewat tayangan YouTube channel Suheri Gultom. Tetaplah setia dalam mencari Tuhan. Saudara, hari ini saya membawa firman Tuhan dengan tema sabar dalam kesesakan. Sangat penting kita sabar dalam kesesakan. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, di ayat ini jelas dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya belum terjadi apa yang kita harapkan, tapi kita tetap bersukacita. Kalau orang dunia kan terjadi dulu apa yang diharapkan baru bersukacita. Kita tidak. Anak Tuhan Yesus tetap bersukacita. Seperti Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Artinya kita tetap bersukacita apapun yang terjadi. Bukan berarti kalau ada duka cita ketawa-ketawa. Bersukacita di sini hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan hidup kita yang tetap bersemangat meskipun banyak tekanan persoalan. Nah saudara, saya mengajak semua yang menyaksikan tayangan ini supaya bersukacita dalam penantian, dalam pengharapan sesuatu yang sedang saudara imani. Mungkin pemulihan hubungan suami istri, mungkin sakit penyakit disembuhkan Tuhan, yang mungkin selama ini belum sembuh. Tetap berharap sebelum terjadi. Tetap jangan lepaskan pengharapan. Pengharapan itu sauh atau jangkar yang kuat untuk menahan kita, untuk menopang kita. Jangan saudara lepaskan pengharapan bahwa orang yang kalah sesungguhnya adalah ketika dia melepaskan pengharapannya. Apapun yang sedang saudara imani belum terjadi. Saudara sudah doakan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun bahkan lebih. Belum terjadi. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengalaman hidup saya, ada kalanya kita mendapat instan. Ada kalanya kita menunggu pada waktunya Tuhan. Sepanjang dalam menunggu itu, sepanjang kita menunggu pengharapan itu, tetaplah bersukacita. Jangan berduka cita. Meskipun berat tantanganmu, tetaplah bersukacita. Tetaplah belajar bersyukur, tersenyum, tertawa. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, ayat ini berkata juga sabarlah dalam kesesakan. Di masa kesesakan kita diminta Tuhan, tekunlah berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa. Percayalah ada kuasa Tuhan yang bekerja ketika kita berdoa. Jangan tinggalkan doamu. Kenapa ada orang meninggalkan doanya? Karena tidak adanya niat. Tidak adanya gairah untuk berdoa. Bukan gak ada waktu. Tapi tidak ada niat. Tidak ada gairah semangat untuk berdoa. Tekunlah berdoa. Saya percaya dengan doa itu kita menjadi orang yang bisa bersukacita dalam pengharapan. Dengan tekun berdoa kita menjadi orang yang sabar dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Tulis dalam kolom, saya sabar dalam kesesakan. Tulis dalam kolom, saya sabar dalam kesesakan. Bapak Ibu yang tahu apa kesesakanmu. Tulis juga dalam kolom, saya bersukacita dalam pengharapan. Tulis. Supaya masa penantian mungkin suami belum kembali kepada istri. Atau istri belum kembali kepada suami. Atau anak-anak belum bertobat. Atau sakit penyakit Bapak Ibu belum sembuh. Keuangan yang masih belum stabil. Masih jauh dari stabil, masih banyak pinjaman, utang yang harus dibayar, tuntutan-tuntutan kewajiban untuk sekolah anak, banyak hal, atau mungkin rumah atau tanah yang belum terjual, atau keadaan ibu bapak yang mengalami kesusahan karena ditipu oleh banyak penipu zaman sekarang, sehingga saudara mengalami yang namanya musibah yang berat. Saya hanya katakan, memang betul sebagai manusia kita bisa sedih. Tetapi jangan larut dalam sedih. Sabar dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Semangat kembali. Kerjakan dengan sukacita. Percayalah Tuhan bekerja indah pada waktunya.
tekunlah berdoa. Nah saudara yang saya kasihi, orang yang punya kasih Tuhan Yesus, ciri-cirinya adalah sabar. Ciri-ciri orang yang punya iman apa adalah punya kasih. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Ayat 4 dikatakan kasih itu sabar. Baru kalimat berikutnya, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Tapi ada kata kasih itu sabar. Pada ayat yang ke-7 dikatakan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Jadi orang yang punya kasih agape, kasih Kristus yang sempurna, kasih Tuhan Yesus yang ada di hatimu dan di hati saya, membuat kita menjadi orang sabar. Jadi melihat iman orang, lihat apakah dia sabar dalam kesesakan. Poin penting bagi kita bukan hanya iman saja yang kita bangun, tapi kesabaran kita bertumbuh. Masalah hidup ini kadang-kadang kita nggak tahu kapan siap, kapan dijawab, kapan ini akan berakhir. Banyak pertanyaan bagi saya, keluargaku yang di YouTube. Kapan masalahku ini berakhir? Dengan emoticon nangis-nangis. Begitu banyak, saya pun pernah seperti itu. Sampai kapan pernikahanku ini baru bagus? Sampai kapan anakku pernah terikat dengan game? Sampai kapan dia akan terikat game? Sampai kapan ekonomi kami ini kok kekurangan? Masalah pelayanan juga, sampai kapan pelayanan ini lebih stabil lagi, lebih baik lagi. Banyak aspek, tetapi saya tidak lagi seperti demikian. Saya belajar bahwa ada kasih Tuhan dalam diri saya. Kasih sempurna Tuhan, kasih agape, kasih yang mengasihi kita dengan sempurna. Ada dalam dirimu, ada dalam diri saya. Dalam 1 Korintus 13 ini adalah bicara kasih agape. Kalau ada kasih agape dalam diri ibu dan diri bapak, maka ciri kita adalah orang yang punya kesabaran. Sabar di sini adalah kita sabar masa kesesakan, masa penderitaan dalam kurun waktu yang panjang, penderitaan yang tidak siap-siap, tapi Tuhan mampukan kita kesabaran. Jadi bukan masalahnya seberapa berat masalah kita, bukan itu yang menjadi hal yang penting, seberapa sabar kita menjalani hidup ini. Kalau kita punya kasih Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang sabar dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita sabar menanggung segala sesuatu, sabar menanggung penderitaan, sabar menanggung beban. Dalam hidup ini tentu pasti akan ada yang namanya persoalan, penderitaan, beban. Tetapi kalau ada kasih Tuhan Yesus yang sempurna di hatimu dan di hati saya, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar dalam penderitaan. Ada banyak orang tidak sabar. Ketika orang bertengkar suami istri ada masalah, sikit-sikit langsung mau cerai, langsung mau ganti orang lagi. Ada orang yang gak sabar dalam kesusahan pekerjaan, sikit-sikit ada tantangan pekerjaan, resign, pergi lari, akhirnya nganggur, gak jadi apa-apa. Ada orang gak sabar dalam menghadapi sakit penyakit, maunya makan obat langsung sembuh atau seminggu langsung sembuh. Saya pernah mengalami sakit penyakit tahunan baru sembuh. Tahunan baru sembuh. Saya bawakan dengan semangat, saya bawakan dengan sukacita. Memang betul pada waktu awal-awal saya merasa down, lemah, merasa kesakitan, susah. Tetapi saya berjalan dengan waktu, saya bangkit menjadi pribadi yang sabar. Saya bangkit menjadi orang yang tetap bersukacita. Saya melayani kembali, saya dengan semangat, saya dengan sukacita. Semakin saya mengasihani diri sendiri, saya menjadi orang yang mental korban, victim mentality. Pesan saya kepada Bapak Ibu, milikilah kesabaran dari Tuhan. Milikilah kasih Tuhan yang sempurna. Bukan seberapa berat masalah kita, tapi seberapa sabar kita menghadapi persoalan hidup ini. Percayalah bahwa kunci menghadapi masalah hidup bukan hanya iman yang kuat, tapi orang yang kuat dalam kesabaran. Iman yang kuat tanpa kesabaran pun tidak bisa.
Iman itu akan berpadanan dengan kesabaran. Saudara, kalau kita merujuk melihat bagaimana para rasul dan para nabi terbentuk dengan penderitaan yang berkepanjangan. Mereka orang-orang yang beriman yang kuat. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar di antara mereka. Ada yang sabar dalam penderitaan, mereka kuat sampai akhir hidupnya. Saul tidak sabar untuk menahan dirinya, sehingga dia mengambil seluruh harta yang harusnya dia bakar, dia habisin. Akhirnya Saul mati sia-sia. Saudara, mari kita menjadi pribadi yang sabar. Saya bisa merasakan beberapa dari antara ibu-ibu, begitu berat tekananmu, berat persoalanmu, masalah yang kau hadapi bertubi-tubi. Saya hanya berdoa, terimalah kasih sempurna dari Tuhan, sehingga membuat ibu sabar menanggung beban, sabar menanggung penderitaan. Semua indah pada waktunya. Bukan lagi bertanya kapan ini siap, kapan ini siap. Enggak ada artinya kita bertanya itu. Tidak ada yang tahu kapan itu siap. Tapi kalau kita bersyukur, bersukacita, bersabar, semua indah pada waktunya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan di dalam kitab Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini kunci keluarga yang rukun. Kunci keluarga yang rukun adalah sabar satu sama lain. Saya sabar kepada istri saya, istri saya sabar kepada saya. Kami sabar kepada anak-anak, anak-anak sabar kepada kami. Sebenarnya kita ini manusia yang berdosa, manusia yang banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tetapi kalau kita punya kesabaran, kita gak perlu berantem, gak perlu ribut, gak perlu bertengkar. Ini kunci rumah tangga yang rukun damai. Sabar terhadap kekurangan istrimu, sabar terhadap kekurangan suamimu. Kalau saya punya kasih agape, kasih Kristus yang sempurna, maka saya bisa menerima ke istriku apa adanya. Dan istriku juga menerima aku apa adanya. Miliki kasih Kristus sehingga engkau sabar terhadap edamu, mertuamu, tetanggamu, teman kerjamu, lingkungan. Bukankah di dunia ini banyak yang memancing kita untuk marah, kecewa, sakit hati, bertikai, geram, dendam? Tidak. Sebagai anak Tuhan ciptaan baru, orang yang lahir baru, buanglah pertikaian, buanglah geram, buanglah dendam, buanglah sakit hati. Pastikan hatimu bersih, steril dari yang namanya kepahitan, steril dari namanya sakit hati. Karena sakit hati itu adalah racun mematikan rohani, jiwa dan tubuhmu. Oleh karena itu saudara, milikilah, sabarlah kamu. Sebagaimana Kristus sabar kepada kita. Ampunilah sesamamu sebagaimana Kristus mengampuni kita. Kita terlebih banyak salah kita, banyak dosa kita, banyak kekurangan kita. Tapi lihat Tuhan Yesus sabar kepada kita, mengampuni kita. Coba ingat-ingat banyak gak kesalahan kita. Kalau saya ingat-ingat banyak sekali kesalahan saya. Dari bangun pagi sampai malam mau tidur, saya sadar banyak kekurangan saya maksiat. Tapi Tuhan sabar kepada kita. Dari sejak lahir sampai sekarang, berapa banyak kesalahan kita diampuni Tuhan. Seberapa sabar Tuhan kepada kita. Kalau mungkin dia bukan Tuhan yang kasih, mungkin kita sudah habis. Udah musnah. Tapi dia Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang adalah kasih. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya sampaikan dalam kitab Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bersabar sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Tidak selamanya engkau dibiarkan menderita, susah. Tuhan akan memberikan kepadamu
indah pada waktunya jawaban doamu. Sabar ya dalam kesesakan. Sama seperti petani, dia sabar. Ada waktunya dia harus menanam, menabur, dan akan ada musim hujan. Dia sabar menuai, sabar musim penuaian. Mana ada benih yang langsung ditabur, langsung dituai. Perlu kesabaran. Sebagai petani, dia perlu bersabar. Tuhan mau juga kita sabar. Kita berdoa mungkin sudah setahun belum dijawab. Sabar. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam ibadah. Bertekun dalam persekutuan keluarga. Bertekun di dalam saat teduh pembacaan firman Allah. Bertekun mencari Tuhan. Percayalah, usahamu tidak sia-sia. Sering sekali kita ini mental instan. Kita mau cepat. Kita mau seperti ibarat mie instan. Langsung dimasukkan air panas, langsung makan 5 menit kemudian. Langsung demikian juga kopi instan, baru dibuat taruh air panas, langsung bisa diminum. Mental kita terbentuk menjadi mental instan. Ingatlah, Tuhan tidak tertarik dengan hasilnya. Tuhan tertarik seberapa setia kita dalam proses hidup kita. Jadi Tuhan bukan oriented hasil, tapi orientasi Tuhan adalah proses yang kita jalani itu dalam jalan benar. Itu jauh lebih tertarik di dalam Tuhan daripada hasil. Manusia tertarik kepada hasilnya. Maunya cepat begini, maunya cepat begini, maunya cepat kaya, cepat punya jodoh, cepat punya anak, cepat menjadi orang hebat, cepat terkenal. Nah, itu duniawi. Tuhan tidak. Tuhan tidak kagum dengan pencapaian kita. Tapi Tuhan kagum kepada kita ketika ada penderitaan, ada kegagalan, ada kesulitan, kita tidak menempuh jalan instan. Kita menempuh jalan Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu yang paling Tuhan tertarik. Milikilah kesabaran, milikilah kesetiaan dalam Tuhan. Sebab Tuhan segera akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa seluruh keluarga kami yang ada di YouTube ya Tuhan, baik yang ada di Facebook. Hamba-Mu berdoa dalam Tuhan Yesus, biarlah mereka yang menyaksikan ini bersama kami semua kru yang ada menjadi pribadi yang sabar dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan, bertekun berdoa, sehingga kami bukan mental instan, bukan mental cepat saji, tapi kami siap menjadi mental yang siap diproses. Dan kami menjalani prosesnya dengan benar. Proses yang sesuai dengan firman Allah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mampukan kami, ajari kami melewati proses demi proses. Meskipun banyak lembah kekelaman, persoalan rumah tangga yang tidak siap-siap, sakit penyakit mungkin yang belum sembuh, keadaan keuangan pekerjaan yang belum ada, yang belum stabil, ekonomi kami, usaha, apapun masalah yang dihadapi oleh jemaat umat yang menyaksikan ini, hamba-Mu berdoa, berilah mereka kekuatan menjadi pribadi yang sabar dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan, tekun berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa khususnya bagi yang sakit, taruhkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuh yang sakit kami perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Dengan iman perkatakan, aku sembuh, aku sehat, aku kuat. Dalam Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau. Urapilah obat-obat, rumah sakit, dokter yang dikunjungi, urapilah menjadi media kesembuhan bagi mereka yang sakit. Mereka yang berjuang masalah rumah tangga yang tidak akur, yang sering bertengkar, atau ada pasangan yang lari, atau anak yang lari. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turunlah roh damai sejahtera, sehingga keluarga rukun damai bersatu kembali. Mereka terus sabar dalam kesesakan, berjuang, berusaha membangun rumah tangga rukun damai. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang berjuang menjual tanah, menjual pertapakan tanah atau rumah, Tuhan tolong mereka, biar mereka tercukupi kebutuhan mereka. Hamba-Mu berdoa mereka yang butuh jodoh, butuh keturunan, butuh pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Kami serahkan semua keluarga kami yang di sosial media. Tuhan berkati mereka,
ketika mereka datang padamu, mereka semakin mengenal Engkau. Sehingga mereka kuat dalam kesesakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita yang percaya sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, bagilah link ini kepada banyak orang, kepada grup-grup WA, keluarga Bapak Ibu, sehingga mereka terberkati setiap pagi jam 5 pagi. Apabila Bapak Ibu ingin renungan harian saat teduh singkat, hubungi saya di WA 0811 637347. Kalaupun mau konseling, tapi di chat aja dulu karena jadwal saya sudah sangat padat. Saudara yang mau terberkati dan mendukung, menabur untuk kebaikan pelayanan pekerjaan Tuhan, silakan di rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom.